Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Andreas. Hari ini kita ketemu lagi di Astik Health. Nah, Astik Health, Bapak Ibu mungkin kita dengar beberapa berita akhir-akhir ini, yaitu tentang apa? Tentang campak. Campak ini lagi rame karena ada seseorang yang terkena campak, namun dia datang ke sebuah konser di Jakarta. Campak sendiri merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena ada infeksi. Nah, penyakit infeksi itu disebabkan karena ada virus. Campak sendiri ada dua, ada campak biasa, ataupun juga campak Jerman. Campak ini paling sering ditularkan melalui udara. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita nafas, atau kita mungkin lewat hembusan angin dan sebagainya macam. Oke, gejala campak yang pertama adalah ketika seseorang dapat demam tinggi pada saat terkena campak. Demamnya tinggi sekali, sampai 39 sampai 40 lebih. Nah, kemudian ada juga dia menyebabkan batuk. Batuknya akan sering sekali, bahkan ada beberapa yang sampai batuk dan pilek. Lalu apalagi yang ketiga adalah tenggorokannya kering, bahkan sampai untuk minum aja sangat-sangat sakit gitu. Nah, bisa juga matanya jadi merah atau mungkin banyak peleknya segala macam. Hal yang paling berbahaya dari campak sendiri adalah bisa sampai sesak nafas, bahkan menyumbat saluran nafas, terutama pada anak-anak. Bahkan anak-anak bisa sampai dirawat di ruang intensif sehingga butuh alat bantu nafas. Yang pertama adalah fase-fasenya. Fase-fase dari campak sendiri adalah ada fasenya, ada fase dari gejala, terus ada fase-fase timbul ruam, dan fase-fase penyembuhan. Seseorang bisa menularkan campak ke sekitarnya kurang lebih 1-2 minggu. Dari awal sakit sampai dia sembuh, sekitar kurang lebih 2 minggu. Sehingga kalau di rumah sakit, kebanyakan pasien dengan campak itu biasanya di ruangan isolasi tersendiri, dipisah dengan berbagai pasien yang lainnya. Untuk anak-anak, paling sering dan paling gampang adalah vaksinasi. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu untuk memastikan anak-anak Bapak Ibu semuanya mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Ada kelompok juga nih yang rentan terhadap campak, yaitu kelompok ibu hamil. Kenapa sih ibu hamil nggak boleh kena campak? Karena salah satu faktornya ketika ibu hamil terkena dari campak, anaknya berpotensi lahir itu mengalami kecacatan. Nah, disitulah yang harus kita waspadai, karena penyakit campak ini sifatnya berbahaya buat janin pertama. Untuk pengobatan sendiri tidak ada yang spesifik, tapi sifatnya hanya untuk meringankan gejala dan untuk mencegah progresivitas dari penyakit supaya tidak terjadi yang namanya perburukan, terutama di sumbatan saluran nafas. Gitu. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya berita viral kemarin, kita harus sedikit mewaspadai, terutama kalau kita mendatangi sebuah tempat yang cukup ramai atau bahkan kita nggak kenal satu sama lain. Baiknya kita pakai persiapan pelindungan diri, bisa pakai masker yang kita pakai, ya kan? Karena apa? Jangan sampai kita datang ke sebuah acara, kita mendapatkan penyakit dari orang lain dan kita tularkan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi sekian Astik Health hari ini. Terima kasih. Sumber kemenangan kami Tuhan, dan hanya Engkau satu-satunya Tuhan
yang omnipresence, yang kehadirannya itu seharusnya ada di mana-mana. Adalah seorang nabi Tuhan. Kalau nggak nabi, ya dia penipu. Jadi hati-hati kalau kita cuma bernubuat enggak demi. Kalau kita cuma bernubuat untuk meramal ngasal, berarti kita sedang menipu. Cawan dan kecapi. Katakan cawan dan kecapi. Sepanjang nanti sharing, bahkan abis ini saya mau tinggalkan PR buat Bapak Ibu Saudara untuk terus renungkan Wahyu 4 sampai 5. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan ku percaya. Masalahnya yang terbesar kita adalah kita nunggu mujizat terjadi, lalu kita nyembah Tuhan. Tapi Paulus dan Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Di tengah sakit, di tengah kau mengalami masalah, di tengah pergumulanmu, tetaplah menyanyi. Walaupun kau menyanyi dengan menangis, walaupun kau menyanyi dengan rasa sakit, walaupun kau bagi nama yang mulia, bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Tepuk tangannya bisa keras lagi dong, come on.
Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur hadir di tengah-tengah keluarga satelit Serayu. Ini jemaatnya jemaat yang setia ya, amin. Apa ada yang baru? Ya puji Tuhan. Ya, kita akan melihat info-info sepekan minggu ini. Doakan pelayanan Bapak Gembala Sidang Pendeta Daniel Rusli di GBI Eklesia Green Lake City. Ya, biarlah Pastor Daniel dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Tadi kita juga melihat video Astik Health mengenai campak. Mari kita kenali gejalanya, efeknya, dan bagaimana cara menanganinya. Dan tadi pagi juga ada Asticare. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali Asticare ada di minggu pertama dan minggu ketiga ya. Sesudah ibadah pertama ya, sebelum ibadah kedua ya. Sebelum kita mulai ibadah, saya akan menyampaikan rangkaian info gereja. Doa pagi online diadakan setiap hari Selasa jam 5 melalui Zoom GBI Asem 3. Doa puasa diadakan setiap hari Jumat jam 11:30 melalui Zoom GBI Asem 3 juga. Pagi onsite Sabtu 27 Juni jam 5:30 diadakan di ruang penunjang ya GBI Asem 3. Dan di Majasem di Ruko Sangrila Majasem ya. Di hari Jumat Bapak Ibu 26 Juni ada ibadah WBI ya. Mari ibu-ibu pada hadir tanggal 26 Juni jam 6 sore, dilayani oleh Pendeta Madia Ilyana Widodo ya. Temanya Speak Up for the Voiceless ya. Pembicara akan hadir juga melalui Zoom. Mari kita semua hadir belajar berani speak up ya. Arrow Community diadakan hari Sabtu 27 Juni jam 5 sore ya, dilayani oleh Kak Malaiki dan Kak Nara. Hari Minggu Bapak Ibu ibadah raya 28 Juni diadakan jam 6:30 jam 9 disertai live streaming jam 11 dan jam 5. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Owen Sanyoto ya, dari GBI Gilgal. Ibadah cabang tanggal 28 Juni ya, di Home Base Rayu, Home Base Majasem, Home Base Hongkong ya. Infonya ya tertera di layar ya Bapak Ibu ya. Pelatihan kakak pembina Spark Community diadakan tanggal 28 Juli jam 12 di ruang penunjang. Ya, ada pemesanan profetik Bapak Ibu. Profetik menjual kaos ya, kaos edisi spesial dan terbatas. Desainnya oke. Ya, Bapak Ibu bisa melihat desainnya yang berbeda-beda, dan biasanya di kanopi, di area kanopi ada contoh-contoh baju yang akan profetik jual ya. Persembahan seperti biasa Bapak Ibu bisa masukkan di kotak persembahan atau scan barcode seperti yang di layar. Seperti
yang di layar TV ya Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita semangat membacakan firman. Silakan layarnya ya. Yudas 1 ayat 20. Ya, 3 2 1. 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa syafaat sebelumnya kita menyembah Tuhan. Mari saudara-saudaraku satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia merindukan sejahtera, damai, aman, bahkan fasilitas yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus campur tangan untuk kebaikan Indonesia, sebab Engkau Allahnya berkuasa, sanggup memulihkan Indonesia. Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, tambahkan hikmat kepada Bapak Presiden Prabowo beserta Kabinet Merah Putih dan kepala daerah untuk kerjasama membangun Indonesia yang lebih baik, melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan penuh kesabaran. Engkau berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpinnya. Kami berdoa juga ya Bapak, buat gereja-gereja di seluruh Nusantara, kiranya memiliki persatuan dan kesatuan yang rukun,
peduli satu dengan yang lain, supaya gereja menjadi ya Tuhan garam dan terang dunia. Kami percaya sehingga gereja dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, supaya hidup mereka diselamatkan. Berkati gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Jadikan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih. Kini tiba saatnya Bapak, kami mau beribadah kepada Allah yang hidup, memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi yang melayani, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Ada kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah berkata kuat, yang kekurangan Tuhan Yesus cukupkan, bahkan yang kesusahan Roh Kudus memberi penghiburan. Biarlah Engkau pimpin kebaktian sore hari ini dari awal pertengahan. Kami percaya semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, diurapi semua, dari depan, belakang, sampai barat, sampai ke timur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu semangat memuji Tuhan. Ya, kita menyanyikan Anak Allah Yesus namanya. Kubur
sukacita itu nyata memenuhi kami. Bahkan pada saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat
Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa, sebab Engkau Allah yang layak diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarkanlah itu menguatkan setiap kami, menguatkan iman kami Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya Tuhan. Biarkanlah Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih Tante. Ya, ketemu lagi dengan saya. Waduh, perkenalan gak sih? Gak usah lah ya. Udah kenal lah ya. Enggak, nama saya Ruth. Ya, bagi yang belum kenal, ya. Saya senang ibadah di sini karena saya bisa berinteraksi dengan jemaat. Oke, saya ada pertanyaan. Bolehkah salah satu dari Bapak Ibu di sini menjawab pertanyaan dari saya? Boleh ya? Oke. Apakah Bapak Ibu punya ayat yang meneguhkan tentang iman versi dari Bapak Ibu sendiri? Apakah ada yang mau menjawabnya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Itu Bu Kanida. Bolehkah ada mic-nya? Oh, kedengeran ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan yang kamu hadapi ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Wow, apa loh? Saya belum ngecek apakah benar Pak Handoyo. Udah kayak ini. Oke, terima kasih Bu Kanida. Ya, kayak tadi kan kita udah baca ya Yudas 1 ayat 20 ya. Bolehkah kita baca sekali lagi? Boleh dimunculin? Sering? Ya. Mana? Oke, kita baca aja deh. Saya bacakan saja. Yudas 1 ayat 20, tapi saya mengambil dari versinya BIMK. Ya, tetapi kalian saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci, sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Allah. Kalau menurut anak muda ya, in this economy ya, ada yang ngerti? Jadi ya kalau misalkan lihat berita-berita gitu ya di Indonesia, terus melihat berita-berita lainnya, harga dolar naik gitu kan, semakin hari semakin naik ya. Terus itu juga akan mempengaruhi bangsa kami ya kan. Terus beberapa hari kemarin listrik dipadamkan secara tiba-tiba gitu kan. Dan dampaknya adalah ke ibadah Ero Community gitu kan. Tiba-tiba listriknya padam, kita lagi pujian terus listriknya padam. Jedet. Nah, akhirnya karena nggak mungkin di dalam 70 orang di dalam gereja, akhirnya kita keluarkan ke kanopi dan kita ibadah di kanopi gitu, biar ada angin gitu. Karena mati lampunya agak lumayan lama sampai jam 6:30 malam kayaknya. Nah, terus ya itulah, terus dari kemarin ada demo gitu kan. Bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu melihat berita-berita yang seperti itu? Mumet. Iya mumet sih gitu. Ketika presiden bilang, ya semuanya baik-baik saja, tapi beritanya itu semuanya nggak ada yang baik-baik saja menurut saya gitu kan. Berita yang ditonjolkan adalah ya demo lah, ya segala macam lah. Bapak Ibu bisa melihat berita yang ada gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya nanti gitu loh. Musim aja bisa berubah, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu kan. Ya, tapi yang perlu kita sadari, kita harus tetap berdoa buat bangsa kita ini gitu loh. Kita harus satukan hati, kita mau berdoa buat bangsa kita ini. Mungkin terlihat mustahil buat kita mengubah bangsa kita ya. Kita mau ngapain nih dengan bangsa kita nih? Ya, nggak mungkin kita tiba-tiba jadi DPR, MPR gitu. Secara tiba-tiba kan nggak usah gitu loh. Tapi ya kita lakukan dengan
iman kita berdoa buat bangsa kita gitu loh. Walaupun itu akan berpengaruh, apapun yang terjadi dengan bangsa kita itu juga akan berpengaruh dengan kita gitu. Melihat ya yang punya bisnis tiba-tiba ya ini lagi sepi nih kayak gitu kan. Terus ya nih toko-toko harga-harga lagi naik nih kayak gitu kan. Nah, tapi di sini yang Yudas bilang adalah saya mau garis bawahi tentang binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Ya, Yudas menuliskan ini, tapi saya mengambilnya dari versi BIMEK biar kita lebih jelas lagi gitu loh. Karena setiap orang harus percaya dan harus tetap kuat gitu di tengah banyaknya permasalahan ya, ataupun banyaknya ya mungkin ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran palsu gitu kan, yang nggak tepat, yang salah ya, yang akhirnya membuat bahkan setiap manusia, setiap orang itu tuh bisa menjadi skeptis. Skeptis itu adalah kayak seseorang tuh meragukan, terus mempertanyakan janjinya Tuhan kayak gimana gitu kan. Terus atau kayak tanya karya Tuhan kayak gimana sih, jadi belum paham gitu loh. Sampai di titik seperti itu. Atau juga bisa menjadi apatis gitu kan. Malah hilang percaya sama Tuhan sama sekali gitu. Kayak nggak yakin Tuhan ada, nggak yakin Tuhan bisa melakukan sesuatu hal yang mustahil kayak gitu. Kayak Tuhan tuh mana sih, nggak kelihatan gitu kan. Nah, kata yang saya garis bawahi adalah binalah terus. Ini merupakan proses ya, proses yang akan terus berlanjut seumur hidup kita gitu kan. Ya, bukan hanya terjadi sekali terus selesai, tapi enggak, itu adalah ya itu berkelanjutan gitu loh. Nah, jadi iman itu harus terus bertumbuh, harus terus diperkuat. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Nah, seringkali Tuhan izinkan kita berada di dalam musim-musim yang berbeda dalam hidup. Mau lagi up, lagi down, ya Tuhan izinkan itu terjadi. Itu akan membentuk setiap karakter-karakternya kita. Enggak cuma anak kecil yang dibentuk, tapi bahkan yang dewasa pun juga dibentuk gitu kan. Apapun yang terjadi itu Tuhan izinkan gitu kan. Selama Tuhan mengizinkan berarti itu baik buat kita. Kalau aku bilang gitu. Nah, dan sekarang apa sih yang kadang membuat iman kita ini tuh gak bertumbuh? Iman kita ini tuh stagnan di situ aja gitu loh. Atau apakah iman kita hari ini masih sama dengan iman kita yang di tahun lalu? Atau pertama kali kita kenal Kristus, lahir baru, lagi on fire-nya? Apakah iman kita ini masih sama ketika semuanya tuh terlihat lagi nggak baik-baik saja gitu. Nah, tema yang mau saya bawain adalah tentang iman yang aktif, iman yang berani ya. Karena sebagai orang percaya, dasar dari kehidupan kita adalah iman pastinya ya. Karena penting banget untuk setiap kita ini membangun iman kita, iman yang benar ya, sehingga hidup kita ini seperti bangunan yang kokoh ya, tahan menghadapi segala macam tantangan di zaman-zaman sekarang ini ya. Nah, dalam Yakobus 2 ayat 26 saya bacakan saja. Saya mengambilnya dari versi BIMK lagi ya. Nah, ada kata nahnya kalau versi BIMK. Nah, itu biasanya kalau Jesian tuh biasanya kalau khotbah suka ngomong nah gitu ya. Nah, sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan juga mati, ya kan? Jadi iman kita tidak hanya terbina dan terpelihara, tapi juga harus dibangun dengan dasar yang benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Apapun yang ada di Alkitab ya kita imani, itu adalah perkataan Tuhan dan janji Tuhan buat setiap kita ya. Dan membangun iman di atas dasar yang benar itu enggak cuman hanya untuk tokoh-tokoh di Alkitab aja, enggak. Untuk orang Kristen zaman dulu enggak, tapi bahkan untuk setiap kita di zaman sekarang ini, di saat-saat ini gitu loh. Karena kita sudah mendengar kebenaran, kita harus menghidupi kebenarannya itu. Dan kita bisa membagikan itu kepada sesama. Dengan siapa kita ketemu, ya beritakan aja tentang iman kebenaran itu. Itu malah menguatkan orang-orang yang mungkin dia lagi hilang arah,
hilang kepercayaan mungkin. Nah, itu malah justru kita bisa menguatkan orang-orang di sekitar kita. Ya. Maka dari itu bangunlah terus iman kita dan selalu aktifkan iman kita. Ya, poin yang pertama adalah iman yang aktif. Jadi kita mau aktifin iman kita dulu nih. Celing on gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Su. Oke. Nah, iman yang aktif adalah kita percaya dan membuktikannya melalui tindakan kita. Ya, saya sama suami saya tuh kadang kita tuh suka ngobrol hal-hal yang dipikirkan secara logika gitu loh. Tentang kalau misalkan baca firman gitu, terus ini kenapa ya begini ya? Terus kita tuh kayak ngobrol, terus coba kalau misalkan Tuhan tuh begini ya tuh. Jadi kayak ya diobrolin aja lah. Terus suatu kita ngobrol tentang Habel dan Kain ya. Kenapa sih kok Tuhan sampai menolak persembahannya si Kain gitu kan. Terus ya di Kejadian 4 berarti ya saya bacakan aja yang di Kejadian 4 emang gak ada di PPT. Habel itu mempersembahkan korban persembahan anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya kepada Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan untuk sebagai korban persembahan. Jadi mereka berdua tuh sama-sama memberikan korban persembahan lah intinya. Nah, tapi yang diterima adalah persembahannya siapa? Habel, ya kan? Dan Tuhan menolak persembahannya si Kain. Nah, terus ada yang di ayat, ini di Kejadian 4 ya Bapak Ibu. Yang di ayat 5. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mukanya muram, intinya gitu. Nah, terus Tuhan bilang sama Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram gitu loh. Loh, berarti kalau kita membaca terus dia bilang, kenapa mukamu muram, kenapa hatimu panas ini gitu kan. Berarti Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi sama si Kain. Sebenarnya ini iri hati pertama mungkin ya. Ini yang terjadi gitu kan. Terus dan yang terakhir di ayat 7-nya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, terus ya intinya seterusnya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sudah tahu isi hatinya Kain, sudah tahu isi hatinya Habel gitu loh. Nah, aku mau ngambil Habel ini sebagai contoh dia memiliki iman yang aktif gitu loh. Nah, iman yang dimiliki si Habel ini adalah iman yang tulus, iman yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan iman yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 4, nanti Bapak Ibu bisa baca itu tentang iman. Habel sudah meninggal, tetapi karena imannya itu ia masih berbicara sampai sekarang. Nah, imannya Habel itu meninggalkan teladan bagi orang lain gitu loh. Ya. Bahkan ya saya bilang Habel ini termasuk iman yang aktif gitu loh. Bahkan di Roma 10 ayat 17, iman yang aktif itu adalah iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Jadi iman yang aktif itu adalah bentuk kedekatan kita sama Tuhan gimana. Terus kita percaya akan karakternya Tuhan tuh kayak gimana ya. Dan agar iman kita ini aktif, pastinya kita harus terus merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman-Nya sampai telinga kita ini mendengar gitu kan. Terus dan bahkan kita harus melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tuh gak jadi apatis, gak jadi skeptis gitu loh. Jadi kita tahu pribadi Tuhan, pribadi yang mengasihi, menolong kita, dan bahkan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Nah, di ayat Ibrani yang selanjutnya, di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya Habel memberikan yang terbaik buat Tuhan. Begitu juga setiap kita, berikanlah yang terbaik juga untuk Tuhan. Dan iman yang aktif itu gak berhenti berharap ketika menghadapi masalah. Bahkan ketika kita punya pergumulan pribadi atau pergumulan di dalam keluarga kita. Ya,
Jadi lakukanlah terus untuk terus berdoa, terus bersyukur, terus berharap sama Tuhan gitu. Jangan pernah berhenti. Ketika Tuhan gak menjawab, ya sudah, berarti Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi ketika kita mengaktifkan iman kita, ya orang-orang di sekitar kita ini bisa merasakan buah-buah iman dari kita. Ya, dalam perbuatan kita, orang bisa melihat ketekunannya kita, kesalehannya kita, bahkan penguasaan dirinya kita, ya. Dan kita juga bisa mengasihi orang-orang yang hilang pengharapan itu gitu. Kita memberikan kasih kita kepada mereka. Ya, kalau yang tadi iman yang aktif, sekarang yang kedua adalah iman yang berani. Nah, siapa yang di sini nggak pernah takut dan khawatir? Iya, semua pasti pernah merasakan takut, semua pasti pernah merasakan khawatir. Entah apapun itu masalahnya yang terjadi di Bapak Ibu semuanya, pasti pernah gitu kan. Nah, kadang apa sih yang membuat iman kita ini nggak bertumbuh ya? Nah, banyak orang percaya terhambat pertumbuhan imannya ya karena rasa khawatir dan takut itu ya. Duh, aku takut nih, pengennya sembunyi aja, nggak mau ketemu orang, nggak mau, pokoknya sembunyi aja. Apakah rasa takut itu hilang? Enggak, justru malah rasa takut itu akan membayang-bayangi kita gitu loh. Terus ketakutan nggak cuma dialami oleh orang-orang yang dewasa aja, bahkan anak-anak pun juga bisa mengalami ketakutan, khawatir gitu kan, dengan hal-hal yang sama lah intinya gitu. Tapi kadar levelnya mungkin berbeda. Kalau kita kan yang sudah dewasa, ya ketakutan orang dewasa kayak gimana sih? Gimana Ohan? Ketakutan orang dewasa Ohan? Khawatirnya orang dewasa, mungkin dalam yang punya anak, aduh mau bayar uang kuliah gitu-gitu kali ya. Nah kalau misalkan ketakutan anak-anak, kalau misalkan di remaja itu ketakutannya adalah nilainya jelek, dimarahin mama papa gitu kan. Coba Selo, takut gak kalau dimarahin mama papa? Oh gak pernah dimarahin. Iya, intinya levelnya tuh berbeda, ketakutannya berbeda gitu loh. Nah bukankah iman yang nyata juga bisa dimiliki oleh setiap anak-anak gitu. Ya, iman yang sama juga bisa kita miliki di diri kita dan juga di anak-anak gitu loh. Ya kita yang dewasa, kita orang-orang dewasa juga bisa mengajarkan ke anak-anak kita, generasi-generasi di bawah kita ya, untuk membangun iman. Ya, membangun iman, mengalahkan setiap ketakutan yang datang di dalam kehidupan mereka. Ya, apapun itu yang mereka hadapi, ya kita support mereka intinya gitu. Karena iman yang berani adalah iman yang tetap taat kepada Tuhan meskipun harus menghadapi resiko, tantangan dan ketidakpastian. Ya. Nah, Bapak Ibu pernah dengarkan pasti ayatnya, Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Nah, itu ayatnya ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, Tuhan itu enggak pernah memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu datangnya dari iblis. Udah titik gitu aja. Intinya Tuhan tuh selalu memberikan kepada kita itu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, agar setiap pikiran kita ini enggak kacau. Justru malah kita diberikan ketenangan, kita diberikan kemampuan untuk menghadapi ya setiap permasalahan-permasalahan di dalam hidup ya. Nah, jujur aja ya, ketika saya untuk disuruh sharing kayak gini, saya takut, saya deg-degan, saya khawatir, itu pasti gitu loh. Itu normal ya kan. Ataupun ketika saya harus berangkat ke ibadah remaja, ketemu dengan banyak anak remaja ya, itu kadang saya juga suka aduh, harus gimana ya ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka. Kayaknya tuh tenaganya harus full ekstra, baterainya harus full. Jadi ketemu mereka tuh harus all out intinya gitu. Ya, itu yang membuat saya jadi nggak nyaman gitu loh. Nggak bisa menghindar pastinya gitu kan. Terus ya udah itu harus dijalanin gitu loh. Saya cuma doa Tuhan tolong intinya gitu. Apapun yang terjadi ya Tuhan tetap tolong gitu kan. Gak bisa dihindarin lah pokoknya gitu kan. Tapi aku selalu berpikir ya anggap aja ini adalah sebuah tantangan dan aku harus menghadapinya itu intinya gitu. Dan apapun itu ya pasti Tuhan selalu menyertai gitu kan.
Ya, I think Ohan juga sama, mungkin ketemu Pak Wali Kota. Ketika ketemu Pak Wali Kota mungkin grogi gitu kan ya. Grogi nggak Ohan? Grogi nggak? Awal-awal. Nah, awal-awal pasti grogi, tapi sekarang jadi bestie, ya enggak? Ya pasti Ohan juga merasakan hal yang sama. Itu sangat alami intinya gitu kan. Sangat alami ketika kita berpikir negatif, takut dan khawatir. Tapi pernahkah kita berpikir, coba kita ganti, oh itu alami, udah itu biasa aja gitu. Tapi sangat supra alami ketika kita berpikir positif, beriman dan percaya. Ya, karena dosalah yang membuat standar iman kita ini sama Tuhan dan orang lain itu yang malah jadi berkurang. Ya hadapi saja, karena Tuhan beserta dengan kita, udah pasti gitu kan. Jadi memilih iman yang benar kepada Tuhan itu merupakan sebuah langkah yang memberikan kekuatan yang kita tuh nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, berkaitan dengan iman yang berani, saya mau sharing sedikit. Karena saya kebanyakan ketemu dengan anak-anak remaja gitu kan. Nah, jadi ada yang sharing, dia cerita ketika mereka, jadi lulus SMA tuh kan ada yang tes jalur rapot sama yang tes ujian, intinya gitu kan. Nah, yang jalur rapot ini, jadi yang cuma 2 orang ini tuh yang mereka nyoba untuk di jalur rapot. Satu berhasil, satu gagal, intinya gitu kan. Nah, yang satu berhasil ini ketika ditanyain bla bla bla, terus habis itu dia happy-nya tuh luar biasa banget gitu lah. Nah, yang gagal ini nih yang gimana nih? Nah, yang gagal ini tuh saya tanya sama dia, udah nggak apa-apa, masih bisa swasta kan saya bilang. Tapi dia beriman dan dia berharap untuk tetap masuk lewat jalur tes, intinya gitu. Karena katanya kalau sekarang masuk negeri tuh ya kayak gitu kan modelnya. Susah mungkin ya, karena sebagian banyaknya lebih masuk ke swasta. Karena masuk swasta tuh lebih gampang katanya. Tinggal bayar udah selesai gitu kan. Lah yang jalur, yang gagal ini terus dia bilang, enggak saya masih mau berharap untuk bisa lolos di tes intinya gitu. Dan gak memungkiri ternyata lolos di tes, intinya dua-duanya lolos tapi jalurnya yang berbeda. Dan saya melihat iman mereka ini sesuatu hal yang luar biasa sih menurut saya gitu loh. Mereka belajar, benar-benar sungguh-sungguh mereka ikutin tes. Terus habis itu mereka, ya intinya mereka gak menyerah begitu aja lah melihat perjuangan anak-anak sekarang gitu loh. Nah, ya udah terus habis itu akhirnya mereka lulus dengan hasil yang menurut mereka tuh memuaskan sekali dan kita ikut happy. Para pembina juga happy ngeliat mereka ini gitu. Dan ternyata kita juga akan kehilangan mereka karena mereka akan pindah keluar kota gitu. Ya buat anak-anak remaja yang maksudnya kayak pembina-pembina akan kehilangan anak-anak remaja yang berangkat keluar kota gitu. Nah, terus ya mereka bisa kesaksian lah intinya gitu. Mereka berani untuk kesaksian. Mereka berani untuk menceritakan kebaikannya Tuhan, mereka berani untuk menunjukkan iman mereka buat teman-teman mereka di dalam komsel mereka gitu. Nah, terus habis itu tadi malam juga saya kumpul sama beberapa pemimpin komselnya yang anak-anak remaja. Terus kita ngobrol-ngobrol, anak sekarang ngerti nggak sih mereka kalau di dalam mereka tuh ada Roh Kudus gitu loh. Mereka tahu nggak sih Roh Kudus gitu loh. Terus ya mungkin menganggap Roh Kudus ya ada udah kayak gitu titik. Tapi apakah mereka bisa merasakan Roh Kudus itu benar-benar hidup di dalam mereka kayak gitu. Merasakan benar-benar adanya Roh Kudus enggak gitu. Nah, saya punya anak SPK masih SMP. Terus kita cerita yaitu tentang Roh Kudus ya. Kamu percaya enggak di dalam hidup kamu tuh ada Roh Kudus kayak gitu. Ya percaya. Coba dong ceritain pengalaman kamu, hal apa yang menurut kamu tuh itu kamu ditolong sama Tuhan banget, ditolong sama Roh Kudus itu. Jadi pas lagi tes Kak, dengerin ya Kak. Jadi dia bilang, dengerin ya Kak, lagi pas tes, terus ini ada pertanyaan satu soal ini, aku bingung mau jawab A atau B nih gitu kan. Terus aku cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau aku yakin ini B, jawabannya biarin guru penjaganya itu garu-garu kepala gitu. Garu-garu kepala gitu ya. Terus aku tungguin tuh gurunya sampai dia benar-benar garu-garu kepala. Dan ternyata bener Kak, dia garu-garu kepala. Dan itu hal simpel loh. Dia merasakan pertolongan Tuhan tuh simpel dengan ya layaknya anak-anak sudah menceritakan ditolong sama Tuhan lah gitu. Dan itu ya menurut dia
kayak wah, amazing banget lah gitu kan. Ya itu menurut versinya anak-anak kayak gitu loh. Ya kita ngenalin mereka dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tuh ada loh di dalam diri kita. Ya Tuhan tuh meninggalkan Roh Kudusnya tuh untuk setiap kita gitu loh. Kita di sini nggak sendirian. Tuhan memberikan penolong buat setiap kita gitu kan. Nah, kalau versinya saya mau sharing juga. Ya ini tentang iman juga sih. Ya karena baru musim-musim lulus pada sekolah ujian dan segala macam, pada naik kelas gitu kan. Jadi saya kelas 3 SMA, terus habis itu saya mau mendaftar di universitas, intinya di Bandung lah. Saya udah nyodorin ke mama, mah aku mau daftar di sini boleh enggak gitu. Jadi saya nggak milih, cuman milih 2 universitas aja waktu itu. Jadi boleh nggak saya ke sini gitu loh. Terus ya udah cari tahu aja biayanya berapa, uang pangkalnya berapa. Akhirnya saya cari tahu dan segala macam. Terus begitu ngeliat uang pangkalnya keluar, ini termasuknya universitas negeri sih. Karena saya nggak kenal dulu apa tuh jalur rapot, jalur tes, karena nggak pernah tahu, malah baru tahu tuh karena anak-anak remaja sekarang aja gitu kan. Nah, terus saya coba cari tahu, begitu lihat uang pangkalnya, wah lumayan ya. Uang pangkalnya tuh 2 digit di atas 50 lah intinya gitu. Karena saya bukan keluarga konglomerat gitu kan. Jadi saya melihat kondisi keluarga saya yang seperti itu, jadi saya udah deh mah nggak usah wis gitu loh. Maksudnya akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk mendaftar di kampus itulah. Itu saya coba cari lagi yang kira-kira mama saya tuh sanggup membayar ini gitu kan. Terus ya akhirnya dapet, lumayan jauh banget lah uang pangkalnya dari yang saya harapkan, yang kampus yang saya harapkan itu. Nah tapi entah kenapa mama papa saya tuh mengharapkan saya tuh tetap kuliah ini gitu. Ya pokoknya kamu harus kuliah gitu kan. Sampai lulus lah ini gitu. Terus saya juga nggak yakin kalau saya bisa kuliah. Kuliah intinya bayangan saya kuliah itu adalah apa ya? Maksudnya berbeda dengan sekolah lah intinya gitu kan. Jadi saya nggak yakin kalau saya bisa kuliah dengan lulus karena sudah takut duluan ini gitu. Karena 2 kakak saya itu termasuknya di TO dari kampus lah gitu, nggak selesai lah intinya gitu. Jadi harapan orang tua tuh hanya cuma di saya gitu kan. Jadi ya udahlah mah, terus entah dari mana mama tuh selalu bilang sama papa ini gitu, ya udah kamu kuliah, dan mereka tuh selalu bilang Tuhan tuh selalu sediakan, udah tenang aja gitu loh. Tadinya saya mau kuliah sambil kerja gitu kan, terus mama nggak ngizinin karena nanti takutnya karena udah kerja, kuliahnya malah terbengkalai gitu loh. Nah, dan buat aku lulus kuliah tepat waktu itu juga mujizat gitu loh. Nah, lulus kuliah mujizat, terus abis itu selama aku kuliah tujuanku, ya aku gak mau neko-neko. Tujuanku pokoknya yang penting aku kuliah, aku gak ngulang dari mata kuliah apapun. Karena kalau ngulang kan harus ngulang 1 semester, dan itu biaya lagi gitu kan. Terus ngundur lagi mata kuliahnya gitu kan. Intinya aku mau lulus tepat waktu gitu kan. Dan ya bagianku adalah aku sekolah yang benar, udah titik gitu loh. Dan itu yang aku selalu bilangkan ke anak-anak, maksudnya anak-anak remaja. Pokoknya tujuan kamu tuh ya udah sekolah dulu loh. Banggain mama papa dulu, selesai kuliah, ya udah gitu loh. Nanti kalau udah kerja kan kalian ya udah lepas dari orang tua, punya intinya punya kehidupan sendiri ketika udah kerja gitu kan, beda lagi ya. Nah tujuanku yang penting adalah kuliah, gak ngulang, dan itu buat aku mujizat. Semuanya tuh kayak smooth aja gitu loh. Bahkan ketika mama telat kirim uang mingguan, biasanya saya dikirim uang mingguan, telat kirim uang mingguan atau uang semester, ya aku coba berdoa, Tuhan kalau misalkan ini dikirimnya gak telat-telat banget, jadi kalau misalkan telat kan uang bayar uang semester pasti ngundur lagi nih gitu loh. Aku tuh nggak mau ngundur kuliah lagi nih, maksudnya jangan sampai lah ini ya. Tapi kayak Tuhan tuh sediakan mama rezeki dan papa rezeki, dan semuanya tuh kayak ya udah terbayarkan kayak gitu loh. Sampai saya tuh ya irit-irit lah. Kalau sekarang minum kopi tiap hari itu masih bisa. Kalau dulu tuh kayak minum cat time aja tuh kayak sebulan sekali kayak gitu. Kayak bener-bener irit banget gitu lah. Nah dari perjalanan itu aku belajar sesuatu, maksudnya ya itu iman aku gitu loh. Aku tetap
nggak neko-neko, terus aku pergaulanku masih baik gitu kan. Aku masih bisa pelayanan ketika aku kuliah gitu loh. Pelayanan di tempat kuliah itu di gereja yang di sana gitu loh. Nah, dari hal ini itu yang membuat aku yakin, kenapa aku harus khawatir kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun pasti Tuhan juga tolong. Karena aku sudah mengenal Tuhan gitu loh. Dan aku mengalaminya itu gitu loh. Itu yang membuat imanku tuh semakin kuat gitu kan. Karena jadi itu yang membuat aku tuh tenang, gak gerusak-gerusu, intinya gitu kan. Terus karena aku sudah mengenal Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang juga Tuhan pasti tolong gitu lah. Nah, kita hanya mengerjakan bagian kita yang terbaik dengan iman yang benar, ya sisanya biar menjadi bagiannya Tuhan. Ya apapun itu ya terserah Tuhan gitu loh. Nah, di dalam Bilangan 23 ayat 19 ya, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Jadi percaya aja sama Tuhan gitu loh. Dengan segenap hati kita, dan hati kita tuh jangan sampai ragu intinya gitu. Nah, saat pikiran kita sudah ngerti, kita paham, kita sudah mengenal siapa Tuhan, karakternya Tuhan kayak gimana, justru hati kita jadi percaya penuh. Penuhnya tuh penuh banget, sampai kita tuh sampai mau ragu tuh bingung intinya gitu lah. Mau ragu tuh bingung, mau khawatir tuh bingung, apa yang mau dikhawatirin, apa yang mau diraguin gitu. Ya, bahwa Tuhan tuh pasti sanggup gitu loh. Tuhan pasti sanggup untuk menolong ya. Ada sebuah kutipan dari Stephen Furtick, next. Nah, jika Anda tidak berani mempercayai Tuhan untuk hal yang mustahil, Anda sedang tidur melewati beberapa bagian terbaik dari kehidupan kekristenan Anda. Ya, intinya ya percaya aja sama Tuhan gitu loh. Jangan sampai kita tuh melewati hal-hal part-part terbaik, pengalaman-pengalaman terbaik yang sama Tuhan gitu loh. Jadi kita jangan tidur gitu kan, tapi intinya iman kita tuh harus aktif dan iman kita tuh harus berani gitu kan. Jadi kita tuh bisa mengalami part terbaiknya bersama dengan Tuhan. Kita bisa menceritakan apa yang kita alamin ke orang-orang. Justru itu yang bisa menjangkau jiwa-jiwa gitu. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami sama Tuhan. Itu justru malah membawa orang semakin, oh ternyata Tuhan Yesus begini ya. Mereka juga merasa kalau mereka dikasihi gitu. Nah, ketika dunia lagi banyak kabar-kabar yang nggak baik, ya bahkan berita-berita yang nggak baik juga gitu kan. Terus konten-konten mungkin ya yang nggak mendidik sama sekali kayak gitu, yang berpengaruh sama generasi-generasi sekarang gitu kan. Ya setiap kita, Bapak Ibu semuanya di sini sangat boleh banget untuk bisa mendidik mereka, ngajarin mereka, bahkan menjadi teladan buat mereka generasi-generasi di bawah kita, ya. Entah kata-kata yang membangun, ya, bukan yang melemahkan, gitu kan. Terus ketika mereka gagal, ketika mereka lagi hilang pengharapan, ya it's okay, masih tetap ada harapan. Sedih, nangis, itu wajar banget. Ada anak remaja juga, dia cerita, maksudnya dia lulus SMP waktu itu, terus dia tuh nggak mau masuk sekolahan SMA inilah intinya gitu. Tapi keterimanya ternyata di situ. Ya entah kenapa dia tuh nangis kayak patah hati banget ketika masuk ke sekolahan inilah gitu. Dan saya cuma bilang sama dia, it's okay, jalanin dulu aja gitu loh. Gak apa-apa, Tuhan pasti tolong kok. Ya selanjutnya itu akhirnya dia tetap pindah sekolah. Tapi ternyata maksudnya setelah dia pindah sekolah dia intinya dia mendapatkan sesuatu hal yang baru lah. Ya pengharapan yang baru, jadi semangat lagi gitu kan. Nah jadi it's okay ketika mereka sedih kayak gitu loh. Itu perasaan gitu. Jadi gak apa-apa ketika mereka menangis gitu kan. Ya kita ini bisa memberikan semangat buat mereka gitu. Tapi jangan biarkan mereka itu sedih berlarut-larut. Jangan membiarkan mereka tuh nangis berlarut-larut ini gitu. Jadi biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan itu masih memberikan harapan yang baik buat kalian gitu. Jadi bahwa mereka harus bisa berserah penuh sama Tuhan gitu. Nah, kalau ketemu anak remaja juga Bapak Ibu di sini gitu kan, ya bisa bilang sama mereka ketika mereka nggak sopan, ya tegur aja sama mereka gitu. Kita lagi ngajarin mereka kok, it's okay. Kadang tuh anak-anak suka lupa untuk
say thank you, say sorry gitu kan. Terus minta tolong gitu kan. Kadang tuh mereka tuh lupa untuk ngomong gitu loh. Tapi kita kayak para pembina juga pasti ngajarin mereka gitu loh. Terus kayak Selo nggak salah aja minta maaf kayak gitu. Salah, maaf ya Cek. Gitu. Jadi Selo nggak salah aja minta maaf gitu loh. Ya maksudnya setiap kita bisa mendidik mereka, kita bisa ngasih tahu mereka gitu loh. Hal-hal simpel gitu loh. Mengajarkan mereka bahwa setiap proses itu perlu kerendahan hati ya. Terus kerendahan hati yang tulus ya, agar mereka juga belajar untuk gak mengeluh, gak menggerutu. Intinya gitu. Nah, jadi kita harus menularkan iman yang aktif dan iman yang berani juga buat generasi-generasi di bawah kita. Karena iman yang berani melangkah dan aktif akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan ya. Nah, begitu juga untuk setiap kita ya. Sekalipun kita diizinkan untuk berada di musim-musim yang berbeda saat-saat ini ya dalam hidup kita, tapi biarlah iman itu menjadi fondasi yang kokoh ya, menjaga diri kita agar tetap di dalam kasih karunia-Nya Tuhan ya sampai kesudahan zaman ya. Karena kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh ya di tengah zaman ini, gak goyah dengan ajaran-ajaran yang gak pasti, gak sesat. Ajaran-ajaran yang sesat mungkin, ajaran-ajaran yang gak baik gitu kan. Tapi kita tetap harus berdiri teguh gitu loh. Kita harus kokoh dan kuat ya. Dan kita harus bisa, dan kita dipanggil untuk bisa menyelamatkan orang lain. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Ya, kita satukan hati dalam doa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat segala kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Biarkanlah iman kami Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan gak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Dan apapun yang terjadi di hadapan kami Tuhan, ke depan nanti Tuhan, biarkanlah Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Bahkan setiap pergumulan kami, Tuhan menjawabnya dengan tepat waktu. Tuhan yang selalu menyertai setiap pergumulan kami dan setiap proses yang kami alami bersama Engkau. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau, pribadi yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan bahkan kami siap diutus lebih lagi Tuhan, Engkau memakai hidup kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, biarkanlah nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Haleluya, amin. Saya serahkan. Terima kasih Ibu Pendeta Pratama Ruth. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, saya mengenal Ruth semenjak dia masih SD. Wah, Ibu Kanida dapat hadiah. Semenjak Ruth dari masih SD karena saya ngelesi musik. Ya, dan nggak tahunya sekarang jadi pendeta dan rekan sekerja. Dulu mau ngopi aja nggak bisa, dia sukanya ngopi Bapak Ibu. Tapi kopi yang bermerek ya, kalau kopi yang di belakang dia nggak mau. Tapi sekarang dia minum kopi setiap hari karena suaminya punya kafe ya, puji Tuhan. Terima kasih Ruth dan Dwi untuk pelayanannya. Firman yang saya kira kita harus tangkap ini benar-benar karena kita sedang menghadapi keadaan yang kalau boleh dibilang sulit, bahkan mungkin bisa dibilang sangat sulit ya. Tapi saya percaya saudara, ketika kita punya imannya iman yang apa tadi dikatakan aktif. Iman yang aktif gimana sih? Dengan iman yang biasa bedanya apa? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada perumpamaan orang yang akrobatik. Ya, seorang akrobatik, dia menyeberang air terjun Niagara, dibentangkan tali, lalu dia bilang, siapa yang percaya kalau saya bisa nyebrang ke sana gitu. Lalu semua orang berkata, saya percaya, kami percaya. Lalu orang ini nyebrang pakai kayu ya buat penyeimbang. Dan luar biasanya bisa sampai ke ujung sana walaupun itu tali atau kawatnya goyang-goyang seperti itu dan itu menegangkan.
dia bisa bolak-balik. Lalu kemudian siapa yang percaya saya bisa menggendong seorang ke sana? Kami percaya. Lalu dia bilang, ayo siapa yang mau saya gendong? Enggak ada yang mau semua. Nah itu artinya iman atau percaya. Tapi ketika disuruh ikut, digendong, nanti dulu. Mungkin ada satu kata yang tepat, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu sama dengan iman biasa atau iman yang aktif. Iman yang aktif itu iman yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sampai satu kali ada seorang anak kecil yang berkata, saya mau. Akhirnya anak ini digendong akrobatik ini dan dia bisa nyebrang bolak-balik dengan selamat. Dan ternyata anak kecil itu adalah anaknya si akrobatik itu. Artinya gini, dia sudah mempercayakan hidupnya kepada papahnya, dia sangat yakin bahwa papahnya bisa menggendong dia di atas tali seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita pakai iman kita yang aktif, bukan hanya iman yang aku percaya, tapi sungguh-sungguh kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Apa saja yang sedang kita hadapi, percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Kalau saudara pikir mungkin 5 tahun ke belakang keadaan kita bagaimana, apa yang kita takutkan, dan kalau kita sekarang ini bisa ada di tempat ini dan kita mulai berpikir, iya ya, dulu saya menakutkan ini tapi Tuhan sudah tolong. Dulu saya khawatirkan ini dan Tuhan sudah tolong. Percaya kalau Tuhan masa lalu tolong, ke depan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Ruth untuk firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Ya, kita komsel tetap ada ya Bapak Ibu, Rabu, Kamis, tetap Selasa ya, Selasa, Rabu dan Kamis. Ya tetap aktif di dalam komsel. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita ikut komsel, orang sedikit, maka di situ kita dilatih juga untuk diberkati dan kita boleh memberkati ya di komsel yang sedikit itu. Dari mulai ada komsel anak-anak, ada mereka juga dilatih bagaimana supaya memiliki iman yang aktif. Kemudian kalau remaja itu kumpul, sudah bukan kumpul ya, namanya apa? Home youth, home friend. Ini untuk youth, anak-anak remaja dan kakak-kakak pembina luar biasa. Di tengah mereka sedang mencari jati diri, di tengah mereka sedang mengalami masalah ini itu, kakak-kakak pembina tuh seperti Ruth, Dwi, terus ada beberapa pembina remaja, mereka harus hadir di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang pembina-pembina juga harus menjadi jembatan atau orang-orang yang ada di tengah antara mereka dan orang tua mereka. Kadang-kadang mereka dimarahin sama orang tua remaja dan lain sebagainya. Tapi ya itulah pelayanan yang mereka lakukan. Tapi pelayanannya akan selalu dikenang karena ketika anak-anak remaja nanti keluar kota, mereka adalah anak-anak yang sudah punya dasar sehingga mereka bisa hidup bagaimana seperti yang Tuhan mau. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu. Mari kita akan akhiri kebaktian kita. Terima kasih buat Bu Eva, Ko Iwan, Pak Dwi juga yang bertugas, Ko Wewe, terus Bapak Ibu Andreas, ya Pak Ade, ya terus Bu Kanidah. Ini Bu Kanidah karena jadwal doa hari ini dia nggak jadi ke Dieng, harusnya ke Dieng sama grup ASC ya. Makasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Semua berlalu.
gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Lagi katakan, dengan imanku, dengan imanku ku hadapi semua, ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami di masa-masa yang sulit ini memiliki iman yang aktif ya Tuhan. Bagaimana kami memiliki iman yang bukan hanya sekedar percaya, tapi kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong setiap kami melewati setiap badai kesulitan yang ada di depan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai atau masalah yang ada dalam setiap kehidupan kami bukan membuat kami menjadi gentar dan takut, tapi itu Tuhan izinkan supaya iman kami boleh semakin bertumbuh, dan itu sebagai sarana kami untuk kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus menolong setiap kami. Kami tahu keadaan sulit, kami tahu Tuhan keadaan tidak mudah, tapi kami percaya Engkau yang menopang kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gembala kami yang agung. Engkau akan membawa kami ke air yang tenang. Bahkan Engkau membawa kami kepada padang rumput yang hijau. Bahkan lebih daripada itu, Engkau menghidangkan makanan untuk kami makan Tuhan di depan musuh-musuh kami ya Tuhan. Itu membuktikan bahwa Engkau pelindung kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, kami tidak berdoa minta Tuhan cabut itu, tapi kami berdoa Tuhan beri kami iman yang aktif untuk kami menghadapi setiap pencobaan yang ada, sehingga kami percaya keluar dari pencobaan ini kami akan menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi percaya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati Tuhan Ibu Pendeta Pratama Ruth yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati hidupnya, Engkau memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan bahkan rumah tangganya Tuhan Kau sertai ya Bapa. Terima kasih, terpuji-puji nama Tuhan. Bapak Ibu mari angkat tangan kita. Oh Bapak Ibu, Engkau yang berusaha, Engkau yang bekerja, terimalah pengurapan daripada Tuhan. Tuhan mengurapi engkau, Tuhan akan memberikan ide-ide kreatif yang baru kepada engkau. Tuhan mengurapi setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan akan membuat setiap apa yang kau lakukan berhasil, bukan hanya di mata manusia tetapi juga di mata Tuhan. Engkau akan menjadi saksi dimanapun engkau berada. Oh, buat para pelajar atau yang mau kuliah, aku berdoa mengurapi engkau. Tuhan tempatkan kau di sekolah, di mana kampus, di mana Tuhan tempatkan, dan percayalah engkau akan diutus untuk menjadi saksi Tuhan di sana. Engkau akan belajar dengan sungguh-sungguh mendapatkan nilai yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan di sana. Bapak Ibu Saudara sebagai ibu rumah tangga atau yang ada di rumah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengurapi engkau. Sekalipun engkau ada di rumah, mengurusi rumah tangga, tapi percayalah setiap apa yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Engkau akan menjadi topangan buat suami, buat anak-anak, ataupun cucu. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, dan kau boleh memberkati keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kami semua yang ada di tempat ini, aku berdoa mengurapi engkau. Pergilah keluar sana menjadi saksi,
memuridkan jiwa-jiwa yang Tuhan beri untuk dimuridkan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan ketahuilah Tuhan menyertai setiap kita dengan kuasa-Nya yang heran. Setiap orang sakit yang kau temui, kau doakan mereka akan sembuh. Setiap orang yang terikat yang kau temuin, kau doakan mereka akan dilepaskan. Setiap orang yang berbeban berat kau temui dan kau doakan, dia akan mengalami kelegaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita foto dulu. Yang di depan silakan duduk, yang di berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam